Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Narisma Syafa Nur Ramadanti, NIM 1912-10154, jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang keberhasilan proses pembelajaran. Menurut Trianto, pembelajaran adalah aspek kegiatan yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan sepenuhnya. Pada hakikatnya, Trianto mengungkapkan bahwa pembelajaran merupakan usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan peserta didiknya atau mengarahkan interaksi peserta didik dengan sumber belajar lain dengan maksud agar tujuannya dapat tercapai. Dari uraian tersebut, maka terlihat jelas bahwa pembelajaran adalah interaksi dua arah dari pendidik dan peserta didik. Di antara keduanya terjadi komunikasi yang terarah menuju kepada target yang telah ditetapkan. Menurut konsep belajar Al-Ghazali, didasarkan pada pandangan religius sufistik dan realistik pragmatis, keberhasilan proses belajar dan ketercapaian hasil belajar menurutnya ditentukan oleh 4 faktor. Yang pertama ada kebersihan hati, ketekunan, pemahaman terhadap tujuan, hubungan antara materi pembelajaran dan hubungan antara materi pembelajaran. Dan yang terakhir ada hubungan antara pendidik dan peserta didik. Yang pertama ada kebersihan hati. Al-Ghazali menyatakan bahwa mencari ilmu adalah ibadah batin, tetapi bukan berarti mengabaikan persoalan lahir. Seperti halnya sholat sebagai ibadah batin, namun tetap memerlukan aktivitas lahir anggota badan. Sholat tidak sah jika anggota badan tidak suci dari berbagai hadas dan kotoran. Demikian pula dengan mencari ilmu dan menghidupkan hati dengan ilmu, walaupun ia adalah ibadah batin, namun tidak sah kecuali terlebih dahulu membersihkan hati dari berbagai akhlak yang kotor dan sifat tidak terpuji. Yang kedua ada ketekunan. Ketekunan merupakan salah satu faktor untuk mencapai penguasaan penuh terhadap tujuan pembelajaran. Ketekunan adalah proses, butuh waktu, dan tidak instan. Ketekunan adalah kesabaran menjalankan suatu proses untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Yang ketiga ada pemahaman terhadap tujuan, hubungan antar ilmu dan hubungan antara ilmu dengan tujuannya. Al-Ghazali menekankan bahwa maksud dan tujuan pembelajaran menjadi titik tolak dan titik akhir dari proses belajar dan pembelajaran. Artinya, maksud dan tujuan yang merupakan inti dari ilmu menjadi komponen kunci untuk memutuskan apakah ilmu tersebut sudah layak dipelajari oleh peserta didik tertentu atau belum. Yang terakhir ada hubungan antara pendidik dan peserta didik. Hubungan antara pendidik dan peserta didik merupakan unsur penting dalam situasi pendidikan, karena tanpa ada relasi ini tidak akan terjadi sentuhan pendidikan. Ia memandang bahwa pada prinsipnya pendidikan adalah suatu kerja yang memerlukan hubungan yang erat antara dua pribadi, yaitu pendidik dan peserta didik. Faktor kasih sayang dan keteladanan menjadi bagian utama dari proses pembelajaran. Di samping itu, menurutnya, mengajar adalah pekerjaan yang paling mulia dan sekaligus sebagai tugas yang paling agung. Lalu selanjutnya ada komponen-komponen pembelajaran. Pembelajaran dapat dikatakan sebagai suatu sistem karena pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan, yaitu membelajarkan siswa. Sebagai suatu sistem, tentu saja kegiatan belajar mengajar mengandung komponen. Yang pertama ada guru dan siswa. Dapat dikatakan bahwa seorang guru merupakan komponen yang sangat menentukan dalam pelaksanaan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran tidak dapat diaplikasikan tanpa adanya guru. Keberhasilan suatu penerapan strategi pembelajaran sangat tergantung dengan guru dalam menggunakan metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Sama halnya dengan guru, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran dilihat dari aspek siswa yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Terdapat siswa yang berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Perbedaan tersebut tentunya memerlukan perlakuan yang berbeda. Yang kedua ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah faktor yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Dengan adanya tujuan, maka guru memiliki pedoman dan sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan mengajar. Apabila tujuan pembelajaran sudah jelas dan tegas, maka langkah dan kegiatan pembelajaran akan lebih terarah. Yang ketiga ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Tanpa adanya materi pembelajaran, proses belajar mengajar tidak akan berjalan.
Oleh karena itu, guru yang akan mengajar pasti memiliki dan menguasai materi pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Yang keempat, ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk menciptakan lingkungan belajar dan mengkhususkan aktivitas guru dan siswa terlibat selama proses pembelajaran. Yang kelima, ada alat pembelajaran. Alat pembelajaran adalah media yang berfungsi sebagai alat bantu untuk memperlancar penyelenggaraan pembelajaran agar lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang keenam, ada evaluasi. Evaluasi bukan saja berfungsi untuk melihat keberhasilan siswa dalam pembelajaran, akan tetapi juga berfungsi sebagai umpan balik guru atas kinerja yang telah dilakukannya dalam proses pembelajaran. Melalui evaluasi dapat diketahui kekurangan dalam pemanfaatan berbagai komponen dalam pembelajaran. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.